Teman-teman semuanya nggak sekolah? Enggak, kenapa? Oh, dari libur. Oh, dari libur. Oke, sudah siap untuk menjalankan puasa? Sudah siap. Kalau mau menyambut bulan puasa kita harus ngapain? Kita harus senang apa harus sedih? Senang. Iya, kita harus senang ya karena bulan suci Ramadan ini hanya 1 bulan tahunnya ya. Enggak, jadi nggak tiap hari. Kalau tiap hari namanya puasa biasa. Kalau ini bulan suci Ramadan ya, bulan yang penuh berkah. Kakak mau tanya, di sini ada nggak sih teman-teman ini kalau di rumah nih ya, ayah bundanya masih suka ceritain apa enggak? Suka, bener. Kalau di rumah coba suka cerita apa ayahnya? Suka apa ya, cerita puasa Ramadan. Cerita tentang puasa Ramadan. Kalau kamu, bundanya suka cerita nggak? Oke, nggak apa-apa. Jadi semoga setelah pulang dari sini ayah bunda juga bisa bercerita ya. Setidaknya tahu gimana sih cara bercerita itu. Sekarang mau dengerin cerita Pak? Mau ya? Oke. Sekarang kita mau dengerin cerita singkat dari kakak nih. Tunggu sebentar. Sebentar ya. Oke. Kakak mau tanya siapa di sini yang cinta lingkungan, angkat tangan. Cinta lingkungan. Kalau cinta lingkungan berarti kita harus ngapain? Teman-teman ada yang tahu? Harus bersih. Kemudian harus menjaga tanaman, menjaga apalagi ya bunganya harus dirawat. Kalau di rumah punya peliharaan berarti harus dikasih makan. Kakak punya sedikit cerita nih. Ini ceritanya tentang seorang anak bernama Abdul. Siapa namanya? Abdul ini tunggu sebentar. Abdul ini dia sangat cinta kepada lingkungan. Dia setiap hari selalu menyiram tanaman yang ada di rumahnya. Waktu itu pada hari Minggu, Abdul kan libur sekolah. Dia pamitan sama kakeknya karena dia katanya mau pergi ke hutan, ingin menghirup udara segar. Pagi-pagi dia sudah ketemu sama kakek. Kakek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakeknya udah tua. Ada apa, Abdul? Kakek, hari ini kan aku libur sekolah, Kek. Terus kenapa? Aku hari ini mau jalan-jalan ke hutan, boleh nggak? Emang mau ngapain ke hutan? Hari ini aku mau menghirup udara yang segar. Sebentar lagi kan bulan suci Ramadan. Jadi aku mau jalan-jalan dulu, Kek. Aku ingin menikmati suasana yang ada di hutan. Oh ya sudah kalau begitu. Tapi hati-hati. Dan juga pulangnya jangan terlalu sore. Ya kakek, siap ya, aku berangkat dulu ya. Ya sudah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdul berangkat ke hutan pakai sepeda. Sepedanya rodanya ada 10. Banyak banget. Rodanya 2. Semuanya banget 10. Dia berangkat ke sepeda. Berangkat ke hutan naik sepeda. Tapi ternyata sebelum dia berangkat ke hutan, Abdul itu dia sudah menyiapkan biji-bijian. Setiap dia makan buah-buahan nih, makan mangga, makan jeruk, makan semangka, makan buah lengkeng, ternyata bijinya nggak Abdul buang. Bijinya dia simpan, dia jemur, dan dia kalau udah kering, nanti dia berniat untuk menanam biji-bijiannya di hutan supaya hutannya hijau dan banyak buah-buahan katanya. Nah, sebelum berangkat ke hutan dia juga menyempatkan diri untuk menyiram tanaman yang ada di rumahnya. Akhirnya Abdul pun berangkat ke hutan. Ya naik sepedanya. Sepedanya rodanya berapa? Bukan 10. Digoes sepedanya. Digoes. Sepanjang jalan saat dia membawa sepeda, ternyata dia melihat ada sampah di depannya. Sampahnya diambil, dibuang di tempat sampah. Padahal sampahnya bukan milik Abdul, tapi ternyata dia sangat peduli. Meskipun sampahnya bekas orang lain, tapi sampahnya ada di sekitar rumah, dia ambil, dibuang-buangin. Di jalan pun juga begitu. Sehingga lingkungan di sekitar rumah Abdul menjadi lingkungan yang sangat bersih.
dia bertemu dengan orang yang berpapasan dengannya dan selalu disapa teman-teman. Dia adalah anak yang sopan. Halo paman, apa kabar? Oh, ya Abdul, bagaimana? Paman, aku mau ke hutan. Oh ya sudah, hati-hati ya. Ya paman, dadah. Ketemu lagi dengan orang yang lebih tua, disapa lagi. Assalamualaikum nenek. Waalaikumsalam. Abdul mau kemana? Nenek, aku mau ke hutan. Mau ngapain? Aku mau jalan-jalan. Oh ya sudah, hati-hati ya. Ya nenek, dadah. Tiba di hutan Abdul menikmati suasana yang ada di sana. Di hutan itu ada apa aja sih? Pohon-pohon yang tinggi, kemudian apa lagi? Ayo kamu yang di luar boleh sini yuk, boleh masuk sini yuk. Sini yuk, boleh masuk. Di hutan itu ada pohon-pohon yang besar. Kemudian juga ada binatang-binatang liar yang tinggal di sana. Ada hewan yang telinganya panjang, suka lompat-lompat makannya wortel, apa namanya? Ada juga hewan yang ekornya panjang makannya pisang, apa namanya? Ada juga hewan yang suka bernyanyi-nyanyi di atas pohon, apa namanya? Burung. Udara di sini enak sekali, sejuk, segar. Banyak binatang liar yang tinggal di sini. Nah, kemudian Abdul masuk ke hutan yang lebih dalam lagi. Dia masuk ke dalam. Ternyata Abdul begitu masuk ke hutan yang lebih dalam, dia terkejut. Dia terkejut karena dia melihat di hutan sana banyak pohon yang sudah ditebang, banyak pohon yang sudah tumbang. Wah, kenapa pohon-pohon ini tumbang seperti ini? Terus kemana binatang-binatang yang ada di sini? Lihat saja di sini banyak daunnya. Ternyata pohonnya udah pada jatuh. Nah, ini berarti perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Aku harus berbuat sesuatu. Nah, kemudian dia mau masuk lagi ke hutan yang lebih dalam. Sebelum masuk ke hutan, tiba-tiba terdengar ada suara tangisan. Dengan tangis, suara siapa itu? Siapa yang? Ternyata dicari sama Abdul. Mana yang nangis? Sepertinya tangisan ini berasal dari sebuah pohon. Ternyata terlihat ada pohon yang tumbang. Pohon yang tumbang itu ternyata pohon bukan sembarang pohon. Pohon ajaib, pohonnya bisa bicara. Aduh, tolong aku. Sekarang hutan ini dirusak oleh manusia yang jahat. Ya Allah, kasihan sekali. Mana orang-orang yang jahat? Tadi aku lihat ke sana. Dia menangkap binatang-binatang yang ada di hutan. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Abdul marah karena hutannya sudah dirusak oleh manusia-manusia yang jahat. Manusia jahat itu menangkap binatang-binatang yang ada di hutan. Dia langsung pergi ke hutan untuk mengejar para pemburu itu. Meskipun terdengar suara petir, tapi Abdul terus maju untuk untuk menemui orang-orang yang merusak hutan. Ternyata benar saja, begitu sampai di tengah-tengah hutan, orang-orang itu sedang menangkap binatang-binatang yang ada di hutan. Emang boleh nggak binatang di hutan ditangkap? Boleh nggak? Boleh nggak kalau kita menebang pohon sembarangan? Nggak boleh. Betul, perlu izin dulu, pinter kasih dong. Ih, hebat. Nah, kemudian Abdul pun dengan berani yang menghadapi para pemburu itu. Kenapa kalian merusak hutan ini? Kenapa kalian mengambil binatang-binatang yang ada di sini? Meskipun pemburunya lebih besar, tapi Abdul nggak takut. Hei, nggak boleh begitu. Semakin banyak binatang yang aku tangkap, maka aku akan menjadi orang yang semakin kaya. Semakin banyak pohon yang aku tebang, uangku akan semakin banyak. Hei, nggak boleh gitu. Seharusnya hutan
melihat sebuah tali. Wah, ada tali nih. Salah, bukan itu. Diambil talinya, diputar-putar. Talinya mengikat badan siapa? Si pemburu. Hei anak kecil, lepaskan tali ini. Aku tidak bisa bergerak. Rasakan, makanya jangan macam-macam sama Abdul. Biar si pemburu jatuh, ditarik talinya. Teman-teman bantuin aku ya. Tarik tali saya. Tarik ya. Tarik. 1, 2, 3, tarik. Lebih kuat lagi. Sekali lagi. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Sedikit-sedikit pemburunya mulai jatuh. Tarik lagi. Lebih kencang. Lebih kuat. Akhirnya pemburu jatuh. Tepuk tangan dulu dong. Pemburu menyerah teman-teman. Pemburunya udah jatuh. Kemudian dia kapok. Katanya dia nggak mau merusak hutan yang ada di sana lagi. Karena sudah tahu efeknya. Kalau hutan nantinya digundulin bisa berakibat apa? Banjir. Kalau binatang-binatangnya dijual, diambil-ambilin, nanti hewannya semakin langka. Jadi nanti kita nggak bisa ketemu lagi dengan hewan-hewan yang ada di hutan karena hewannya habis diambil-ambilin, dijual-jualin. Berarti nggak boleh ya. Kalau tidak ada izin berarti tidak boleh. Betul. Kita harus melindungi hewan-hewan yang ada di hutan dan juga harus melindungi pohon-pohon yang ada di sana. Nah, tadinya pohon yang sudah ditebang, pohon-pohon yang sudah gundul, tiba-tiba ditanam lagi nih sama Abdul. Abdul tadi bawa biji-bijian kan dari luar ya, biji mangga, digali tanahnya, dimasukkan, disiram. Kemudian setiap hari disiram, hari demi hari, tahun demi tahun, akhirnya pohon itu pun tumbuh. Pohon apa itu tadi? Ada pohon mangga, ada jeruk lengkek. Pohonnya tumbuh, pokoknya semua buah-buahan dia tanam di hutan. Jadi hutannya sekarang lebih banyak lagi pohonnya dan binatang-binatang pun kembali berdatangan, kembali tinggal di hutan. Tepuk tangan dulu dong. Gimana ceritanya, seru nggak? Nah, mau nggak kalau di rumah ayah bundanya cerita seperti itu? Mau? Nanti pulang dari sini minta ya. Bunda, pokoknya bunda harus ceritain aku sebelum tidur. Oke? Siap? Tepuk tangan dulu. Nih, sekarang Mas Tikonya nanti. Yang dirayakan tanggal 20 Maret ya kemarin, 20 Maret kemarin. Ini serentak di 100 titik lebih yang ada di Indonesia. Jadi kita semuanya bikin acara sama persis seperti ini. Nah, kebetulan kemarin juga alhamdulillah saya sudah menjalankan program seperti ini. Ini yang kedua kali ya, alhamdulillah ya. Oke. Tadi nih, kalau boleh kita baca ya, apa saja sih pesan yang Anda tangkap setelah mendengarkan dongeng dari Kak Agung? Ada yang tahu? Coba pesan yang tadi apa aja, Bu? Tentang menjaga lingkungan, betul. Terus apa lagi, Bu? Tentang keberanian ada. Apa lagi? Ayo, melindungi hutan, ya kan? Sopan santunnya ada, tadi menyapa orang yang lebih tua. Nah, kira-kira itu baiknya sih, Bu, kalau kita sampaikan kepada anak-anak. Kayak misalnya kemandirian, ketakwaan, toleransi, sopan santun, baiknya kalau disampaikan dengan anak-anak. Baik ya, Bu ya. Cara menyampaikan ini, kalau misalnya kita ingin anak-anak kita melakukan sifat-sifat seperti itu, tapi dengan cara menggurui, kira-kira anak-anak akan menangkap apa enggak, Bu? Maksudnya dengan dipaksa kamu harus gini-gini, mungkin agak susah ya, Bu ya, agak susah ya, Bu ya. Nah,
Ini dengan dongeng itu adalah kado terindah untuk buah hati karena pesannya tertanam di dalam hati. Jadi pesan-pesan yang tadi kakak sampaikan itu insya Allah melalui dongeng itu nanti akan tertanam di dalam hati mereka. Adik-adik tahu tadi apa pesan-pesannya apa aja? Tidak boleh apa aja tadi? Tidak boleh menebang pohon tanpa izin. Terus apa lagi? Dia kalau ketemu sama orang tua di jalan harus ngapain? Disapa sopan santun. Alhamdulillah ya masih ingat. Gak boleh ambil buahnya. Gak boleh ambil buahnya. Harus izin dulu lagi. Nah, dongeng merupakan metode yang disampaikan secara bertutur, menceritakan kejadian sekitar dengan gaya bahasa anak-anak. Media cerita adalah media yang sangat ampuh untuk menyampaikan pesan tanpa harus menggurui. Nah, kira-kira dengan dongeng tadi, kira-kira anak merasa digurui atau enggak, Bu? Atau enggak ibu-ibu deh yang mendengarkan kira-kira tadi merasa saya sedang menggurui enggak, Bu? Enggak ya, Bu ya. Alhamdulillah, berarti masuk ya, Bu ya. Nah, lanjut lagi, Bu. Mendongeng itu ternyata bukan sekedar pengantar tidur, tapi salah satu media berkomunikasi. Membangun karakter anak pasti bisa melalui dongeng. Kemudian media pembelajaran anak, misalnya media pembelajaran anak tuh nilai-nilai agama, pelajaran agama bisa kita masukkan melalui dongeng. Kemudian juga menangani situasi dan kondisi anak. Oke. Nah, lanjut. Nah, wahai bunda, kenapa belum rutin bercerita? Di sini ada nggak yang pernah bercerita, Bun? Hah? Kenapa bundanya nggak pernah cerita? Oh, langsung tidur ya. Oke. Wahai bunda, kenapa belum rutin bercerita? Banyak alasan, beribu-ribu alasan biasanya ya. Kenapa belum rutin mendongeng? Yang pertama, saya belum bisa bercerita. Bohong. Ibu-ibu nggak mungkin nggak bisa bercerita. Itu kan sayur yang cerita dulu ya, Bu ya. Si ibu itu tuh Ibu Padli katanya beli motor baru loh. Itu cerita, Bu. Cerita cuman mungkin gayanya berbeda. Tanpa disadari kita sedang bercerita loh, Bu ya. Nggak mungkin. Semua orang pasti bisa bercerita. Kemudian yang kedua, sedikit referensi cerita. Aduh, ini mustahil, Bu. Sekarang udah banyak, Bu, di Google, YouTube atau dimanapun, Spotify sekarang bisa menemukan dongeng-dongeng yang ada di sana. Tinggal kita baca atau dengarkan, kita hafalkan, kita teruskan kepada anak-anak kita ya Allah ya Rabbi. Semoga tidak rusak. Saya belum percaya diri. Aduh, kenapa nggak percaya diri? Padahal kan cuma buat anak sendiri, Bu. Masa saya nggak percaya diri ya, Bu ya? Tak mungkin sebetulnya, Bu. Buat anak sendiri udah pasti kita nggak usah malu-malu ya. Nggak mungkin malu lah kalau sama anak sendiri. Kemudian alasan lainnya, sibuk, males, capek dan lain-lain. Itu alasan klasiknya ya, Bu ya. Sebenarnya kalau dipaksakan bisa ya, Bu. Kelas sama HP. Padahal di HP juga ada dongeng sebetulnya. Tapi setidaknya dengan kita memberikan cerita kepada anak-anak, ya mengurangi anak-anak bermain HP sejam 2 jam bermain lumayan ya. Sudah siap meluangkan waktu untuk putra putri Bunda? Selain berkomitmen, Bunda juga perlu menyiapkan ini. Nah, apa sih yang harus disiapkan sebelum kita bercerita kepada anak-anak kita ataupun kepada orang lain? Yang pertama harus disiapkan itu materi dongeng. Materi dongeng itu dari mana aja sih yang bisa didapat? Bisa dari kejadian sehari-hari yang dimodifikasi. Misalnya, di suatu hari seorang ibu sedang membeli sayuran di pasar. Tiba-tiba di perjalanan ia bertemu seorang yang sedang menangis. Ternyata orang itu tidak mempunyai uang dan dia kelaparan. Ibu itu pun menghampiri anak tersebut. Nah, misalnya itu adalah kejadian yang kita alami saat kita pergi ke pasar. Boleh Bu diceritain lagi sama anak, cuma dengan gaya bahasanya yang berbeda. Nah, kemudian bisa juga materi dongeng itu bisa didapat dari buku dongeng.
atau buku cerita, banyak ya Bu ya, buku dongeng dan buku cerita bisa dibacain seperti biasa ya. Nah, kemudian pilih dan sesuaikan temanya dengan usia dan durasi yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan anak. Kalau untuk yang di rumah nggak perlu dongeng kayak saya sampai 1 jam, nggak boleh, nggak usah, kebosanan anak-anaknya nanti. Kalau untuk di rumah cukup dongeng 1 menit, 3 menit, nggak apa-apa Bu. Yang penting pesan-pesannya tetap bisa disampaikan. Jadi nggak perlu kalau di rumah pakai nyanyi-nyanyi, pakai musik kayak atau apa namanya sampai berlama-lama, nggak usah kalau di rumah ya dia. Kenapa? Kalau boneka ya kalau kira paling boneka kecil boleh, tapi dia juga nggak lama-lama kalau di rumah. Nah kemudian usianya nih, kalau misalnya usia anak kita yang memang 3 tahun ke bawah atau 5 tahun ke bawah, itu bisa kita berikan dongeng yang fabel. Fabel itu dongeng-dongeng binatang tuh, si kancil gitu kan, atau seekor kura-kura dan juga seekor kelinci yang balapan tuh, itu bisa. Ya, kemudian dongeng. Dongeng itu apa sih? Apa itu dongeng? Dongeng adalah hasil rekayasa imajinatif dengan alur ceritanya yang sederhana dan mengandung pesan mulia bermakna tapi tidak benar-benar terjadi. Nah, waktu dan tempat mendongeng. Usahakan selalu hadir saat anak membutuhkan, kapan dan di mana saja. Jadi misalnya nih saat di perjalanan, mungkin pulang sekolah ada ibu-ibu yang jemput anak pakai motor atau pakai mobil, bisa sambil bercerita. Setidaknya menanyakan kabar, bagaimana dan apa saja yang dilakukan anak-anak selama di sekolah tadi. Atau nggak minta si anak-anak bercerita kepada kita, sharing. Nah, dalam kondisi apapun saat anak-anak sedang senang, kita harus bersyukur bahwa kita nggak boleh senang terus, tapi kita juga harus tetap bersyukur. Kita kasih motivasi pada anak-anak. Saat anak-anak sedang sedih, butuh pencerahan dan penjelasan atas kondisi yang mereka alami. Karena mendongeng adalah seni berkomunikasi sejujurnya. Ciptakan habit atau kebiasaan, ini harus disiapkan itu. Mulai rutinitas mendongeng sebelum tidur misalnya. Karena bagi bunda, bisa mendongeng itu biasa, tapi biasa mendongeng itu baru luar biasa. Kalau cuma bisa doang, biasa Bu. Tapi yang hebat itu yang sering mendongeng itu baru luar biasa ya. Kegiatan mendongeng akan menjadi momen yang akan selalu dinantikan dan diingat sampai mereka dewasa. Alhamdulillah Bu, saya istrinya 3 anaknya gitu. Istrinya 3 anaknya Bu ya. Nah itu alhamdulillah 3 anak saya itu kalau mau tidur selalu minta dongeng. Dimintain dongeng karena bapaknya udah capek gitu. Sampai istri saya bilang, kamu anak orang didongengin, anak sendiri enggak. Ya memang gitu, dari awal kecil selalu kita dongeng, tapi lama-kelamaan ternyata emang saya pulangnya kadang malam, gitu pulang dongeng. Anak sendiri gak pernah didongengin kalau sekarang. Ya gimana tuh? Nah, jadi mereka tuh lama-lama nanti Bu. Dan itu insya Allah akan dinantikan akan diingat sampai dewasa nanti. Kemudian rutinitas membacakan buku. Kalau memang nggak bisa dongeng kayak tadi ya, setidaknya membacakan buku dongeng yang sudah ada. Karena cerita yang diulang-ulang akan membantu anak belajar berpikir logis, membantu anak menambah kosakata baru, membantu melihat tumbuh kembang anak. Anak saya umur 3 tahun, saya sering ceritain dari umur 1 tahun. Di umur 3, saya ngobrol sama anak saya udah kayak sama orang dewasa Bu. Karena ternyata kosakatanya luar biasa. Saya nggak ngerasa ngajarin anak saya kata-kata yang mungkin anak kecil seumurnya akan mengatakan ya, tapi ternyata dia bisa mengatakan hal-hal yang itu. Padahal saya nggak ngerasa ngajarin, mungkin lewat dongeng dia meresap kali kata-kata saya, dan dia ngomong sama orang dewasa itu nyambung. Itu ngomongnya bukan bahasa anak-anak gitu kan. Nah itu mungkin kehebatan dari dongeng yang lanjut lagi. Berlatih untuk meningkatkan kecakapan. Nah, olah vokal. Olah vokal itu bisa kita belajar suara besar,
suara kecil, suara sedang, suara kecil itu seperti ini. Halo, perkenalkan, aku adalah seekor semut. Aku kalau mencari makan selalu bergotong royong. Nah, itu untuk suara kecil. Suara sedangnya, suara kita nih, suara bawaan lahir. Pada suatu hari tinggallah seekor semut yang sangat bersemangat. Nah, itu saat membacakan narasi kita boleh pakai suara biasa aja, jangan usah pakai suara kecil. Pada suatu hari ada seekor Capek aja tuh. Kalau narasinya suara biasa aja, kalau untuk berdialog baru pakai suara kecil. Nah, suara besar itu kalau misalnya, "Woi, aku adalah seekor gajah. Hidungku panjang, telingaku lebar, badanku besar." Bisa raksasa, monster, kayak gitu. Jadi itu olah vokal bisa coba seperti itu. Kemudian olah gerak, ada halus dan kasar. Kalau gerak halus itu, misalnya saat kita bercerita, nih lihat tangan saya ini gerak-gerak sendiri, ini nggak direncanakan tapi cuma gerak sendiri, ini gerak halus. Tapi kalau misalnya gerak kasar bisa coba seperti ini. Kemudian Andi membuka pintu kamarnya. Nah, itu gerakan kasar. Berarti gerakan yang memang kita rencanakan untuk menghibur anak-anak. Itu gerakan kasar. Berarti bunda-bunda juga bisa mencoba di rumah, misalnya saat memperagakan dinosaurus. Nah, itu anak-anak ketawa tuh gitu ya. Bisa digunakan gerak kasar seperti itu. Tapi saat membacakan narasi, biasanya tangan kita pasti akan gerak sendiri. Di suatu desa tinggallah seorang anak bernama, ini juga saya nggak tahu nih gerak-gerak sendiri tangannya gitu. Kemudian olah bahasa, gunakan bahasa yang mudah dicerna untuk anak-anak, jangan bahasa terlalu berat. Misalnya apa ya, kata-kata yang berat untuk anak-anak apa ya? Mungkin ada yang kasih contoh bu, korupsi mungkin, ya. Korupsi mungkin untuk anak-anak terlalu berat. Bahasanya bisa kita ubah. Apa sih korupsi itu? Misalnya menggunakan hak uang orang lain, hak orang lain atau gimana gitu kan bisa. Kemudian olah media. Nah, media itu banyak yang bisa kita gunakan pun. Kalau di rumah itu bisa pakai boneka atau enggak mungkin bisa pakai make upan tuh, kuas make up jadi tongkat sihir atau apa itu bisa kayak gitu bun. Tumpukan bantal bisa jadi gunung, gunung sama ayahnya mungkin bisa seperti itu. Terus lanjut lagi. Menciptakan suasana akrab sebelum mendongeng atau membacakan buku cerita. Nah, ini penting bun. Jangan ujung-ujung kita di misalnya nih, anak kita pulang datang ya, bukan pulang sekolah. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Pada suatu hari ada seorang anak cocok bu. Kasih minum dulu, suruh istirahat dulu. Sama halnya kayak kakak kalian kan, saat bercerita itu kita pendekatan dulu sama anak-anak ya. Gimana kabarnya? Hari ini gimana? Udah siap menyambut Ramadan? Nah, nyanyi-nyanyi dulu. Nah, menanyakan kabar, perasaan, aktivitas yang dialami anak sebelumnya, dan atau buku apa yang ingin dibaca. Ada hari ini baca buku apa dek? dongeng. Dongeng apa dek? Dongeng tentang Nabi. Kalau buku buat Nabi bukan dongeng tapi kisah biasanya dibacakan seperti itu. Boleh anaknya request apa boleh silakan. Kemudian bersenandung, bernyanyi bersama atau tebak-tebakan. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Ada seekor cicak, dia berjalan di dinding. Kemudian waktu itu dia sedang lapar dan dia akan menangkap seekor lalat. Tapi ternyata lalat yang dia tangkap sangat lincah, sehingga si cicak pun perlu tenaga ekstra untuk menangkap lalat tersebut. Nah, itulah nyanyian bu. Misalnya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Seekor bebek yang sedang bersenang-senang, dia berenang di sungai dan dia bertemu dengan teman-temannya. Dia menyapa satu sama lain teman-teman yang ada di sana. Bisa diawali seperti itu. Itu contohnya ya. Misalnya ajak anak bermain karena dunia mereka, karena itu dunia mereka. Dan menurut beberapa pakar, media bermain terbaik bagi anak adalah dulu orang tuanya.
Misalnya ayun-ayunan pakai kaki, dan kuda-kudaan juga naik bapaknya, gitu kan. Meskipun bapaknya pulang kerja capek, tapi anaknya nggak tahu ya, Bu, ya. Tapi itu penting ya, Bu, ya, bukan ternyata, Bu. Selanjutnya, ini yang perlu Bunda latih dan kuasai saat mendongeng atau membacakan buku. Nah ini seperti yang tadi saya sampaikan, vokal dan intonasi. Narasi dan masing-masing karakter jelas dan kreatif. Tahu kapan harus betul-betul tegas atau lembut. Intonasi itu berarti kayak gini, Bu. Misalnya kita membacakan narasi ini. Pada suatu hari ada seorang anak bernama Lucky. Lucky adalah seorang anak yang hebat. Dia anak yang pandai membaca. Nah, itu lurus, Bu. Nggak ada naik turunnya. Berbeda kalau dengan seperti ini. Ada seorang anak bernama Lucky. Lucky adalah anak yang pandai membaca. Setiap hari dia membaca buku. Ada buku tentang kesehatan. Nah, itu naik turunnya ada. Enakan yang mana, Bu? Enakan yang pakai intonasi apa yang enggak? Intonasi ya, itu, Bu. Jadi apapun ceritanya bisa kita kalau pakai intonasi lebih enak, lebih nyaman dan lebih didengarnya, Bu. Kemudian juga vokal. Vokal karakternya harus jelas, ya. Yang tadi saya katakan vokal yang suara kecil, suara sedang, suara besar harus jelas. Kemudian ekspresif. Mimik muka, kontak mata, dan bahasa tubuh. Gunakan efek drama seperti tertawa, mereka berbisik, sedih, dan lain-lain. Mimik muka itu kayak ekspresi. Ada suatu hari tinggallah seorang anak yang bernama Abdul. Nah, itu mimik muka begitu maksudnya. Kita nggak usah malu-malu kalau bisa di depan orang ataupun di depan anak-anak. Biasanya semakin wajah kita kelihatan jelek, itu semakin lucu, malah berhasil. Malah saya takut ibu kalau tampil di atas panggung anak-anaknya cuma diem aja. Berarti saya gagal. Malah saya suka jelek-jelekin dulu. Jadi jangan takut kelihatan jelek di depan penonton, jangan takut kelihatan jelek di depan anak-anak. Semakin jelek anak-anak semakin terhibur. Jangan teman-teman. Kemudian juga bahasa tubuh. Tubuh jangan takut digerakin aja. Misalnya dia kita sedang memperagakan seekor gajah yang berjalan. Nah, kayak gitu apa digerakin aja. Gunakan efek drama seperti tertawa. Aku adalah seorang penjahat. Semakin banyak hewan yang aku tangkap, maka aku semakin banyak uangnya. Kayak gitu, Bu. Kemudian kontak mata nih. Ini penting juga, Bu, kontak mata, Bu. Kalau mungkin tadi ada yang memperhatikan saat saya bercerita, saya menatap mata anak-anak satu persatu. Kadang saya keliling, Bu, per 3 detik itu kita lihatin mukanya. Di sebuah desa ada seorang anak yang bernama Udin. Udin anak yang hebat. Dia suka membantu teman-temannya. Tuh. Saya lihatin mata-matanya satu-satu, Bu. Jadi kalau kata orang bilang kalau biar nggak panik, biar nggak deg-degan kalau lagi di panggung, lihatnya ke depan aja, ke arah penonton belakang. Jangan, Bu. Justru kita bisa bikin blank. Kotak mata kita nggak kelihatan. Kalau mau tetap aja matanya. Seorang anak yang bernama Abdul. Abdul anak yang hebat. Pindah lagi. 3 detik aja, Bu, 3 detik pindah. Semua yang ada di ruangan ataupun di mana itu kita lihatin 3 detik cukup, Bu. Supaya kontak kita tuh jelas ya, Bu, ya. Sense of humor, sisipkan dan libatkan anak dalam dongeng. Kapan dia harus mengingat, meneruskan kalimat, mengulang, menebak alur, dan berlatih menilai karakter dan yang dilakukannya. Nah, kira-kira bebek itu akan makan apa ya? Makan buah atau makan cacing? Masa bebek makan buah? Nah, jadi kita libatkan dalam dongeng. Ada tanya jawabnya, ada interaksi sama anak gitu. Kemudian suruh nebak juga. Nah, kira-kira tadi bebeknya bagus ya sih mereka mengambil makanan punya orang lain? Boleh gak sih, teman-teman? Nah, boleh. Ya, jadi ada interaksi dulu. Jadi kita saling tanya. Lanjut lagi. Jika Bunda membutuhkan alat peraga selain buku, boneka, dan media dongeng lain, jangan batasi diri Bunda.
Alat dan benda yang ada di sekitar anak bisa menjadi peraga saat Bunda bercerita. Lagi sapu ada sapu nih, misalnya sapu diambil jadi sapu ajaib gitu kan, untuk penyihir bisa. Kalau misalnya tongkat kelas make up bisa buat apa gitu kan. Jadi bisa apapun barang-barang bisa kita jadikan sebagai alat peraga. Bangkitkan imajinasi. Tumpukan bantal bisa jadi gunung-gunungan, kuas make up bisa jadi tongkat, sihir dan lain-lain. Kembalikan diri Bunda ke masa kanak-kanak agar bisa mengerti dan menghayati cerita. Jadi ini intinya udah jangan malu-malu sama anak sendiri. Anggap aja kita sebagai anak kecil lagi. Ada yang mau makan apa hari ini? Misalnya gitu. Anak-anak pasti akan lebih terhibur dengan suara-suara seperti itu. Perhatikan hal penting ini. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Lakukan dengan tenang. Mau kemana sih Bu? Cerita buru-buru banget. Dulu santai aja, pelan-pelan aja. Improvisasi ketika lupa alur. Nah, ini biasanya kalau memang udah nggak pakai buku, udah hafal di luar kepala, tapi tiba-tiba lupa, itu bisa improvisasi Bu. Yang penting jalur ceritanya nggak ngawur. Misalnya kita udah hafalkan dulu. Oh pertama nih anak bangun tidur, kemudian dia mandi, pakai baju, sholat, bertemu kakeknya, berangkat sekolah. Nah, itu bisa diimprovisasi. Jadi misalnya Bu, improvisasi itu cerita yang memang harusnya selesai 1 menit itu bisa jadi 5 menit bahkan 1 jam pun bisa kalau kita improvisasi. Misalnya kita tulis bangun tidur, yang pertama bangun tidur, membereskan tempat tidur, masuk kamar mandi. Nah dari 3 poin ini aja bisa lama. Pertama bangun tidur. Tidurku enak sekali tadi malam. Mungkin karena sebelum tidur aku selalu membaca doa. Tadi aku nggak mimpi buruk. Kemudian dia pun langsung membereskan tempat tidurnya. Nah, jadi kita improvisasi aja dulu, ngapain dulu, itu bisa menambah durasi. Sebetulnya cerita yang sering saya sampaikan itu kalau diceritain dalam waktu 5 menit selesai. Tapi selama saya 2 kali dongeng di sini, itu berapa lama durasinya? Hampir setengah jam, 1 jam makanya ya. Padahal itu kalau diceritain dalam waktu 5 menit selesai sebetulnya. Nah, penokohan disesuaikan dengan kemampuan. Kalau memang kita nggak mampu menokohkan seekor gajah dengan suara karakter gajah, nggak apa-apa, biasa aja. Jadi nggak usah dipaksakan, jangan dibatasi. Dan yang terpenting juga jangan bungkus cerita dalam bentuk sindiran. Misalnya anak kita baru saja melakukan kesalahan, kita ceritanya itu ternyata apa yang dilakukan si anak itu ada di cerita itu. Jangan nyindir si anak-anak, jangan. Kalau ceritanya yang lain-lain aja, yang baik-baik aja. Nanti efeknya kurang bagus. Jangan bungkus cerita dalam bentuk ceramah. Nah ini biasanya begini maksudnya. Setelah cerita, kita menjelaskan lagi kepada anak-anak. Nah anak-anak, jadi kalian jangan gini ya. Kamu harus gini. Itu jadi sia-sia Bu. Cerita yang kita sampaikan dari awal sampai akhir sia-sia. Yang harusnya anak-anak tanpa diceramahin lagi, mereka imajinasinya sudah berjalan, sudah bermain. Tapi kalau kita ceramahin lagi, kita kasih tahu poin-poinnya lagi, ya buat apa cerita kalau gitu? Ini nggak usah, gitu. Jadi biarkan aja anak-anak berimajinasi sendiri. Berikan insentif kepada anak, misalnya anak yang berhasil menjawab kita kasih reward, kita kasih hadiah, gitu kan? Ih kamu hebat, pinter, tos dulu dong. Ih nilainya 10 buat kamu. Kemudian harus tetap fun atau menyenangkan gitu ya. Jangan sambil marah-marah juga ceritanya. Menangani berbagai permasalahan dengan bijaksana. Nah, mengakhiri cerita, pesan moral yang menarik tanpa terkesan menggurui. Jadi jangan sampai kita ngerasa sedang menggurui anak-anak atau pendengar kita. Harus happy ending, bahagia dan menginspirasi. Kayak cerita tadi, endingnya apa? Pohon-pohonnya tumbuh lagi dengan lebat. Kemudian binatang kembali lagi ke hutan. Berarti semuanya bahagia, ya kan? Endingnya happy ending. Dan juga harus menginspirasi. Berikan reward, pujian saat anak-anak Bunda mulai bisa menyikapi sesuatu secara bijak. Habis ya. Nah, ibarat makan,
jangan hanya mengenyangkan, tapi juga harus menyehatkan. Demikian pula dengan dongeng, jangan hanya menyenangkan, tapi juga harus memiliki kekuatan pesan. Itu Bu. Jadi jangan, yang penting kan anak saya senang, jangan juga. Tapi pesan-pesannya harus tetap kita selipkan di dalam cerita yang kita sampaikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak Bu? Ada yang mau coba dongeng mungkin Bu? Nih, saya kasih tantangan nih Bu ya. Nih, sekarang saya mau bacakan sebuah narasi. Tapi ibu-ibu boleh nanti nyambung ya, sama menyambung. Tapi jangan ada dialog. Ini hanya narasi. Nih, contoh. Sebuah desa ada seorang anak yang sangat mencintai dan menggemari buah-buahan. Dia bernama Usman. Setiap hari dia makan pisang, buah apel, anggur dan lain-lain. Kemudian ketika dia ingin memakan buah pisang, dia pun pergi ke pasar. Lanjut Bu. Di pasar apa? Ngapain lagi? Di pasar Usman melihat banyak sekali orang, ada yang berbelanja, Ibu Wisnu berbelanja ikan, belanja ayam, ada yang beli cabai, sayur mayur. Oke, lanjut Bu. Ibu Tati menawarkan sayur, mengatakan beli sayur sebagai bukan sayur, sehingga dia lupa apa yang dia belikan. Oke, lanjut Bu. Bukan dari buah ke sayur. Bu, lanjut Bu. Di pasar tersebut, Usman dan orang tua membeli seekor ayam pitik yang bisa buat bermain bersama adiknya. Oke, lanjut Bu. Iya, dari mana ada bukan? Apa Bu? Lanjut. Setelah itu, Usman pun berkata kepada bundanya, "Bunda, Jangan ada dialog pun, jangan pakai dialog. Narasi aja. Setelah itu, Usman pergi ke tempat lain untuk mencari buah yang ia milih. Oke, lanjut Bu. Oke, nah, bisa kalian ya, bisa ya. Gampang Bu, nggak ada yang susah. Nah, kalau tadi kan Ibu hampir ada dialog ya Bu. Misalnya itu bisa pengen banget tujuannya pengen si Usman ini berbicara dengan seseorang. Tapi bisa lewat narasi. Kemudian Usman pun berkata kepada orang lain untuk memetik buah ini. Nah, jadi tanpa dialog bisa diganti, bisa menjadi sebuah narasi seperti itu. Ada lagi? Ada yang coba suara kecil? Ya boleh. Coba perkenalan diri deh sekarang, perkenalan diri Bunda ya. Misalnya perkenalkan diri Bunda dalam misalnya aku adalah seekor kelinci. Nah, kelinci itu kegiatannya ngapain aja, makannya apa coba? Pakai suara kecil dulu. Tes. Nah, oke. Senang bermain-main sambil menikmati makanan. Tuh, anaknya ketawa-ketawa. Bisa ya Bu. Bunda coba Bu. Mau suara besar atau suara kecil silakan. Oke. Misalnya gajah. Aku seekor gajah yang besar. Oke, nggak apa. Kalau suara besar biasanya kita harus kumpulkan nafas untuk perutnya. Halo, aku adalah seekor gajah yang besar. Mulutnya dibuka lebar. Nah, dan di dalam dongeng itu artikulasi ini juga sangat penting Bu. Misalnya gini Bu. Ada seorang anak bernama Umar, dia anak yang hebat. Itu juga seperti ini. Ada seorang anak bernama Umar, dia adalah anak yang hebat. Anak yang mana nih? Anak yang pertama. Kenapa? Karena saya membuka mulut lebar Bu. Artikulasi jelas. Ada seorang anak bernama Umar. Jadi A I U E O dipakai A I U E O. Jadi meskipun suara kita pelan, tapi kalau artikulasi jelas lebih enak lagi kayak tadi semangat. A I U E O. Pada suatu hari ada
ada seorang anak bernama Umar. Beda dengan itu. Pada suatu hari ada seorang anak bernama Umar. Beda. Padahal sama aja, pokoknya sama. Cuma karena kita buka mulu, artikulasinya lebih jelas, jadi anak juga lebih tertarik. Seperti itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan mungkin Bun? Wah, Jadi saya mau nanya, waktu yang tepat untuk mendongeng agar anak-anak bisa mencerna apa yang kita sampaikan dan bisa mengaplikasikan ke dunianya. oke. Ini sih Bu ya yang saya dengar dari beberapa pakar, yang paling bagus mendengarkan cerita itu memang sebelum tidur. Jadi nanti insya Allah itu nanti di bawah alam sadarnya, di bawah alam sadar itu pesan-pesan ataupun cerita yang kita sampaikan itu akan terbawa tuh masuk ke dalam bawah sadar mereka Bu. Jadi sebelum tidur itu lebih bagus, katanya sih seperti itu Bu. Ada lagi? Karena orang tua saya cerita. Nah, jadi kalau mau tidur, ayo kita dulu, papa cerita dulu dong, nggak ada HP kan? Iya, betul. Papa cerita sampai cerita dongeng kancil, buaya, cerita yang kenapa dikurung, Ya. dia keluar, gitu. Banyak yang cerita sampai saya tidur juga besoknya pagi. Gimana apa cerita apa semalam? Cerita kancil, aku Masih tangan ingat. buaya, gitu. Iya, iya, iya. Buaya berjejer gitu kan. Dia selamat sampai dia bilang, kenapa kamu dimakan? Karena badan aku kurus supaya aku kuat sehat, biar bisa makan buaya banyak. Aku biar lemak dulu aku makan. Akhirnya si kancil itu selamat, tidak Oke. jadi makan buaya. Itu berapa tahun yang lalu Bu? Sekarang itu udah berapa tahun? Cerita itu berapa puluh tahun yang lalu? Berarti betapa hebatnya ya Bu ya. Saya juga masih ingat orang tua saya nggak pernah bercerita. Justru yang cerita ke saya itu malah nenek saya kalau waktu di Bandung tuh sering cerita sebelum tidur. Orang tua saya memang nggak pernah cerita. Saya juga nggak. Saya malah mau merasa agak sedikit jauh dengan orang tua gitu kan, karena orang tua saya kerja di Jakarta, pulangnya memang sebulan sekali, jadi merasa kurang kedekatan dengan seorang ayah. Tapi nenek saya yang sering ceritain, dan saya juga masih ingat sampai sekarang ceritanya apa aja. Itu udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Berarti betapa hebatnya ya bercerita sebelum tidur itu. Ya insya Allah mungkin untuk adik-adik yang di sini juga nanti bundanya bisa bercerita ya, bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan yang insya Allah bisa menjadi bekal untuk masa depan. Ada lagi pertanyaannya Bu? Boleh? Kalau tidak mungkin kita akhiri saja acara kita pada hari ini Bunda ya. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat Bunda ya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya atau mungkin dari cara menyampaikan, dari kata-kata yang